Saya sering mendengar selalu orang ketika sudah bertikai ya, atau terjadilah itu perasaan-perasaan yang tidak enak gitu, atau kecewa, atau marah, atau kaget gitu ya. Tapi kemudian malas untuk membicarakannya lebih jauh. Nanti juga hilang sendiri gitu. Atau saya orangnya nggak suka mendem lama-lama gitu. Atau ada juga orang-orang yang saya itu nggak biasa konfrontasi gitu. Jadi ya sudahlah, ntar juga hilang sendiri. Salam komunikasi. Di dalam organisasi sudah jelas ada banyak orang yang punya beragam latar belakang, ya kan? Profilnya berbeda, karakternya berbeda, gaya komunikasinya pun berbeda. Nah, oleh karena itu kita bisa memperkirakan bahwa potensi terjadinya salah paham ya, atau salah komunikasi itu pasti besar. Karena kita tidak punya semacam kemewahan ya, atau luxury buat kita untuk selalu bisa mengklarifikasi ketika ada komunikasi yang keliru. Karena dinamika pekerjaan kita yang serba cepat sehari-hari gitu ya, sehingga potensi itu menjadi makin besar. Itulah sebabnya kita selalu harus melatih kecakapan kita dalam berkomunikasi, dalam berbicara, dalam mendengarkan, dalam menyampaikan pesan secara tertulis. Dan juga bagaimana agar bahasa tubuh kita itu selalu sinkron dengan apa yang kita ucapkan. Dengan begitu, di dalam dinamika yang serba cepat ini, paling tidak kita punya kecakapan untuk selalu menyampaikan pesan secara jelas, singkat, padat. Mendengarkan dengan seksama agar semua informasi yang kita perlukan itu kita bisa dapatkan. Juga relatif cepat dalam menyelesaikan masalah. Nah, khusus mengenai masalah, dalam episode kali ini saya ingin membahas mengenai sebuah pertikaian yang tak kunjung usai dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Saya yakin bahwa nanti Anda pasti bisa melihat bagaimana ada relevansi terhadap kehidupan atau ada kaitannya dengan pekerjaan Anda sehari-hari. Karena ini hal-hal yang sering terjadi di dalam kita berinteraksi dalam suatu organisasi dengan rekan kerja kita. Nah, dalam masalah-masalah yang sering terjadi itu, saya selalu amati bahwa ada begitu banyak asumsi, persepsi, kesan yang buahnya akan selalu negatif karena berbagai konteks dan berbagai kondisi yang timbul pada saat komunikasi itu tercipta ya, atau berjalan. Nah, hal-hal seperti itu seringkali tidak langsung bisa tuntas karena saya sering mendengar selalu orang ketika sudah bertikai ya, atau terjadilah itu perasaan-perasaan yang tidak enak gitu, atau kecewa, atau marah, atau kaget gitu ya. Tapi kemudian malas untuk membicarakannya lebih jauh. Nanti juga hilang sendiri gitu. Atau saya orangnya nggak suka mendem lama-lama gitu. Atau ada juga orang-orang yang saya itu nggak biasa konfrontasi gitu. Jadi ya sudahlah, ntar juga hilang sendiri gitu ya. Nah, sayangnya kalau itu nggak tuntas, ketika ada kejadian kondisi lain yang sama, masalah itu muncul lagi. Jadi nggak pernah kelar ya. Nah, dengan begitu organisasi itu saya khawatir akan sibuk untuk memadamkan api saja. Ada pertengkaran di sini dipadamkan, di lain waktu ada konflik lain lagi padamkan gitu. Jadi waktunya, tenaganya, biayanya habis untuk memadamkan api itu karena tidak pernah tahu akar permasalahannya, tidak pernah diberi peluang buat akar masalah itu untuk mengemuka dan kemudian diadres ya, atau dituntaskan. Nah, ini semua akan tentu merugikan organisasi. Tidak saja bahwa
dia harus setiap kali terhambat kemajuannya oleh karena harus kemudian mendamaikan orang yang sedang bertikai, atau berusaha mencari solusi on the spot pada saat itu gitu ya. Lalu lupa bahwa ada inovasi yang harus dipikirkan, ada ide-ide baru yang harus ditemukan. Sementara pesaing bekerja dengan sangat cepat di sekitar kita gitu. Bisa saja mereka sudah jauh ke depan, kita masih sibuk memadamkan api yang kesebar kemana-mana itu. Nah, dampaknya ketika konflik-konflik ini terjadi, seringkali bukan saja kepada orang yang bersangkutan, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah itu klien, apakah itu pesaing, siapapun, itu pasti akan bisa menangkap energi negatif yang terjadi di internal kita. Kalau kita nggak enakan dengan rekan kerja kita di luar gitu ya, lalu orang lain melihat dan merasakan, mereka pasti juga akan bisa punya asumsi atau persepsi versi mereka sendiri terhadap kita. Kalau misalnya itu adalah klien, mereka bisa saja kemudian bertanya-tanya, mereka ini ada apa ya sebenarnya secara internal? Kenapa antar mereka sendiri nggak kompak begini ya? Saya sebenarnya bisa percaya nggak sih sama dia gitu. Nah kan jadi hal itu tanpa kita sadari menimbulkan masalah baru yang sebenarnya tidak perlu ada gitu. Kita sudah cukup punya masalah kita sendiri, tapi ya dengan begitu akhirnya banyak masalah lain yang muncul. Nah lalu apa dong yang harus kita lakukan? Nah sebagai komunikasi yang baik yang ingin diciptakan dalam budaya di dalam organisasi, maka saya selalu menyarankan agar orang-orang yang punya masalah, yang bertikai, yang punya konflik, itu duduk bersama dalam dialog. Dan pemimpin organisasi bertanggung jawab menciptakan ruang-ruang dialog itu. Sehingga semua asumsi dan persepsi yang ada di kepala mereka yang bisa meledak kapan saja itu dituangkan ke dalam suatu ruang dialog yang aman dan nyaman dan terpercaya. Lalu diklarifikasi. Jadi kalau misalnya saya dan Jimmy punya masalah, saya merasa bahwa Jimmy itu kalau minta tolong saya itu kasar. Sementara saya merasa bahwa apa yang menjadi tugas saya itu sebenarnya terbatas pada ABC saja, tapi Jimmy nambahin gitu. Nah, pada saat sedang sibuk, nggak mungkin saya klarifikasi, yang ada saya jengkel gitu. Tapi kejengkelan itu di ruang-ruang dialog inilah kemudian bisa diungkapkan. Saya akan bilang sama Jim, pada saat itu saya sebenarnya kesel karena kamu nyuruh saya dengan kasar. Jimmy kemudian punya kesempatan untuk mengklarifikasi atau minta maaf kalau memang ternyata dia salah dan menyebabkan orang lain terluka. Nah, ruang-ruang dialog inilah yang saya sarankan untuk selalu ada dan dibudayakan dalam organisasi. Karena kita semua adalah orang-orang profesional, orang-orang dewasa dan matang yang punya kecakapan juga untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya menjadi ganjelan kita sehingga orang lain tahu. Dengan demikian kita bisa berharap bahwa konflik-konflik kecil-kecil ini nanti akan minimal. Kalaupun terjadi, karena ada ruang dialog yang nyaman dan terpercaya, kita akan bisa relatif lebih cepat lah menyelesaikan konflik itu dengan lebih elegan, dengan lebih pengertian. Karena kita sudah tahu bahwa niat-niat jelek itu sebenarnya tidak ada. Hanya pada saat tertentu keluarlah itu intonasi, kata-kata, bahasa tubuh yang membuat orang lain menjadi punya asumsi negatif. Nah, itu adalah hal yang menurut saya merupakan salah satu kekuatan komunikasi organisasi yang dibuat dengan sengaja direncanakan di dalam organisasi atau perusahaan. Dengan demikian, waktu, tenaga, dan biaya akan bisa kita fokuskan untuk berinovasi, mencari ide baru, bagaimana cara kita menghimpun kekuatan di dalam untuk memenangkan persaingan, bukan bersaing di antara kita sendiri. Salam komunikasi.